Assalamualaikum, nama saya Cantika Rayu dari kelas 9H. Struktur cerita pendek. Cerpen biasanya terdiri dari beberapa struktur yang diperlukan, seperti elemen dasar, tambahan dasar, dan tambahan abstrak. Struktur tersebut sangat diperlukan dalam menyusun sebuah cerpen. Berikut inilah beberapa elemen dasar yang diperlukan dalam membangun sebuah cerpen. 1. Abstrak. 2. Orientasi. 3. Komplikasi. 4. Evaluasi. 5. Resolusi. 6. Koda. Abstrak merupakan paparan gambaran awal dari cerita yang dikisahkan. Pada cerpen, abstrak digunakan sebagai pelengkap cerita. Maka dari itu, abstrak bersifat opsional atau bisa jadi tidak ada pada cerpen tersebut. Orientasi. Pada orientasi cerita biasanya menjelaskan tentang latar cerita, seperti waktu, suasana, tempat, lokasi yang digunakan dalam penggambaran cerita cerpen. Komplikasi menjelaskan tentang struktur yang berkaitan dengan pemaparan atau masalah yang dihadapi tokoh. Watak pada tokoh juga diceritakan pada bagian ini. Selain itu, pada komplikasi juga menjelaskan urutan kejadian yang berhubungan dengan sebab dan akibat. Pada bagian evaluasi ini terjadi konflik masalah yang semakin memuncak. Konflik mulai menuju klimaks dan mendapatkan penyelesaian atas masalah yang terjadi. Resolusi merupakan bagian akhir dari permasalahan yang terjadi pada cerpen. Pada bagian ini terdapat penjelasan dari pengarang mengenai solusi permasalahan yang terjadi pada tokoh. Koda merupakan nilai atau pesan moral yang terdapat pada cerpen yang disampaikan penulis kepada para pembaca. Pesan moral yang disampaikan sesuai dengan jenis cerpen. Aspek kebahasaan teks cerpen. Karakteristik cerpen dapat dikenali dari bahasa yang digunakan. 1. Memuat kata sifat, yaitu pendeskripsian pelaku atau tokoh dari segi fisik, kepribadian tokoh, dan karakter lainnya. 2. Memuat kata keterangan untuk mendeskripsikan latar, tempat, waktu, suasana. 3. Menggunakan kalimat langsung dan tidak langsung untuk penulisan percakapan pada cerpen. 4. Bisa menggunakan gaya bahasa yang bersifat konotasi. Konotasi adalah kata yang mempunyai makna lain di baliknya, atau sesuatu yang berkaitan dengan sebuah kata. 5. Bahasa yang digunakan tidak baku dan tidak formal. 6. Bisa menggunakan gaya bahasa permajasan.